dari relawan-relawan Jokowi yang mengatakan ada instruksi dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Yang pertama, saya tidak heran kalau ada instruksi seperti ini. Apakah ini instruksi langsung atau unspoken order, kita tidak tahu. Tapi ada dua hal yang ingin saya baca dalam instruksi itu kalau benar adanya. Yang pertama, ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk melindungi anaknya yang sekarang masih menjadi wakil presiden agar tidak dikuyo-kuyo, agar tidak disingkirkan dalam pemerintahan Prabowo. Secara de jure Gibran masih wakil presiden, tapi de facto kalau saya lihat, saya baca, saya analisis, Gibran jarang sekali dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menjaga Indonesia. Sobat Indonesia, beberapa hari terakhir ini beredar di media dari relawan-relawan Jokowi yang mengatakan ada instruksi dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Yang pertama, saya tidak heran kalau ada instruksi seperti ini. Apakah ini instruksi langsung atau unspoken order, kita tidak tahu. Tapi ada dua hal yang ingin saya baca dalam instruksi itu kalau benar adanya. Yang pertama, ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk melindungi anaknya yang sekarang masih menjadi wakil presiden agar tidak dikuyo-kuyo, agar tidak disingkirkan dalam pemerintahan Prabowo. Secara de jure Gibran masih wakil presiden, tapi de facto kalau saya lihat, saya baca, saya analisis, Gibran jarang sekali dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo. Sebagai contoh, penggantian menteri atau reshuffle menteri. Konon Gibran hanya diberitahu, tidak diajak diskusi, tidak dimintakan pertimbangan untuk penggantian menteri, hanya diberitahu. Bahkan pada reshuffle yang ketiga, dia tidak hadir, konon katanya ke Papua. Ini salah satu upaya dari Pak Jokowi agar mengambil hati Presiden Prabowo agar anaknya aman. Sebetulnya bagi saya, dalam perspektif pertama yang saya baca, bukan untuk mendukung Pak Prabowo, tapi untuk mengamankan posisi anaknya dalam pemerintahan Prabowo agar tidak dikuyo-kuyo, apalagi saat ini bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan. Beberapa kelompok masyarakat juga mempersoalkan tentang keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Apakah benar dia lulus SMA atau sederajat seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Apakah benar S1-nya seperti itu atau riwayat pendidikannya sampai S2? Itu menjadi tanda tanya. Bahkan ada seorang yang menggugat perdata di PN Jakarta Pusat tentang keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Gibran ditempatkan sebagai tergugat 1, tergugat 2 adalah KPU dengan nilai gugatannya fantastik, 125 triliun. Wow. Subhan Palal, seorang advokat
yang menggugat hal ini, karena menurut Subhan, Gibran telah melakukan dugaan pelanggaran pidana karena melanggar undang-undang bahwa Wapres atau Cawapres itu harus berijazah minimal SMA atau yang sederajat, sedangkan Gibran dipertanyakan. Ini banyak kontroversi tentang itu, belum lagi isu pemakzulan yang disorongkan oleh purnawirawan prajurit TNI yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Artinya memang Gibran ini posisinya tidak aman, kursinya masih panas. Dan bagi saya, apa yang disampaikan oleh para relawan ini yang mengatasnamakan instruksi Jokowi, ini saya baca hanya dalam upaya mengamankan Gibran untuk tetap selamat sampai 2029. Itu bacaan saya yang pertama. Bacaan saya yang kedua, kalau ada instruksi mengamankan Gibran, Prabowo Gibran 2 periode, pertanyaan saya, apakah kita masih percaya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu konon seperti emak-emak, sen kiri tapi belok kanan. Kita punya pengalaman tentang bagaimana dia mengeprank PDI Perjuangan, ngeprank Ganjar Pranowo, bahkan sebagian relawan juga kena prank bahwa diminta untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Ternyata di titik terakhir ada skenario B, anaknya dimuluskan jalannya untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Jadi saya mempertanyakan tentang konsistensi seorang Jokowi dalam membuat suatu statement. Saya dalam posisi sebagai warga negara yang tidak mudah percaya dengan apapun omongan Pak Jokowi sekarang. Kita terperdaya tentang mobil nasional SMK, katanya sudah dipesan 6.000 unit, tapi kenyataannya nggak ada juntrungannya sampai sekarang. Dia mengatakan IKN sudah banjir investor asing, ternyata sampai sekarang IKN terlunta-lunta. Bahkan terakhir kepala otorita IKN minta tambahan dana pun ditolak oleh DPR RI. Jadi kita harus memaknai statement Pak Jokowi dengan hati-hati, jangan mudah percaya agar tidak terperdaya. Termasuk Pak Prabowo, hati-hati, belum tentu itu pernyataan itu bisa dipercaya, karena di titik terakhir itu bisa belok di tikungan. Kasus Ganjar itu bisa menjadi pengalaman baik buat rakyat Indonesia untuk tidak mudah percaya dengan manuver Jokowi. Sobat Indonesia, itu bacaan saya, singkat saja di akhir pekan ini. Saya memaknai apa yang disampaikan Pak Jokowi itu dua hal. Yang pertama, yang mengamankan posisi Gibran yang sedang dikuyo-kuyo. Yang kedua adalah, apakah kita masih bisa percaya dengan statement seorang Jokowi? Jangan-jangan seperti dulu lagi, karena rekam jejak membuktikan berkali-kali melakukan manuver-manuver antara omongan dan tindakan itu berbeda. Jadi hati-hati Pak Prabowo, jangan terperdaya lagi, karena bisa jadi bisa ditelikung di tikungan terakhir Pak Prabowo. Hati-hati sekali. Saya kira Pak Prabowo juga berpikir ulang untuk ke depan. Pada saat 5 tahun sampai 2029 beliau sudah mempunyai kekuatan yang cukup, Pak Prabowo bisa menentukan wakil presiden yang terbaik buat beliau, bukan wakil presiden yang dipaksakan, dikarbit karena kebetulan bapaknya mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi banyak orang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sobat Indonesia, selamat berakhir pekan. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.